Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran fikih ibadah semester 1. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Doa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Taib, anak-anak ibu yang ibu cintai karena Allah, hari ini materi yang akan kita bahas adalah pelajaran 2, Allah mencintai kebersihan. Pengertian Toharoh. Agama Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Orang yang beriman selalu bersuci. Allah mencintai orang yang suka bersuci. Dengan bersuci, kita terbiasa hidup bersih dan terhindar dari penyakit. Toharoh artinya bersuci, yaitu menghilangkan najis atau kotoran dengan air dan debu atau tanah yang suci lagi menyucikan dengan tata cara yang telah ditentukan. Toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bentuk taharah atau bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan 2 cara. 1. Bersuci dengan air. Bersuci dengan air contohnya wudu dan mandi. Ketika kita akan bersuci dengan air, kita harus tahu jenis-jenis air yang boleh digunakan. Nah, kalian tahu air jenis apa yang akan kita gunakan untuk bersuci? Belum tahu, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci harus suci dan mensucikan. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada air sumur, air sungai, air hujan, air laut. Adapun air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Tuh, kalian bisa lihat pada gambar, walaupun di situ air sungai, tapi warnanya jernih tidak? Tidak ya. Airnya sudah kotor, sudah bau. Nah, air seperti ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Termasuk air kencing juga tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, bersuci dengan debu. Bersuci dengan debu ini adalah cara kita bersuci ketika tidak ada air atau ketika kita sakit. Bersuci dengan debu ini dinamakan tayamum. Kita boleh melakukan tayamum apabila tidak ada air dan ketika sakit. Istinja. Istinja adalah membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar atau kecil. Beristinja harus menggunakan tangan kiri. Kita beristinja menggunakan air yang suci. Jangan lupa ya Kak, setelah BAB atau buang air kecil, kita harus beristinja. Siramlah kotoran dengan air sampai bersih agar tidak bau dan berbekas. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah toharoh artinya bersuci. Toharoh yaitu menghilangkan najis atau kotoran dengan air dan debu atau tanah yang suci lagi menyucikan. Tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan 2 cara. 1. Bersuci dengan air, contohnya wudu dan mandi. 2. Bersuci dengan debu, dinamakan tayamum.
Istinja adalah membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar atau kecil. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.